Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pagi hari ini. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Baik, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, aktivitas kita, adalah lebih baik kita mau merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, puji Tuhan saudara. Ini adalah kisah ketika Yesus mentahirkan orang kusta. Kalau kita berbicara tentang tahir ini adalah bukan sekedar sembuh dari penyakit, tapi disucikan dan juga dimurnikan. Kita kembali kepada ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, kita melihat setelah Yesus selesai mengajar, Yesus turun dari bukit. Nah, kemudian orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti Yesus. Lalu saudara, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit kusta pada saat itu. Dia sujud menyembah kepada Yesus sambil dia berkata apa? "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah saudara, kalau kita perhatikan dari perkataan orang kusta ini, sebenarnya dia itu tidak punya keraguan kalau Yesus itu bisa mentahirkan dia. Tetapi keraguan orang kusta ini adalah apa? Yang menjadi keraguan dia adalah apakah Yesus mau mentahirkan dia. Karena kalau kita lihat dari kata-katanya tadi, dia katakan, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Jadi sebenarnya orang kusta ini percaya Yesus itu sanggup menyembuhkan dia. Tapi dia ragu apakah Yesus mau mentahirkan dia. Karena pada zaman itu kalau orang kena kusta, mereka itu dikucilkan. Karena mereka tidak boleh bertemu dengan orang. Bahkan dari jauh pun mereka harus berteriak, "Najis, najis, najis." Nah saudara, begitu pula dalam kehidupan kita. Banyak orang Kristen itu yang dia tidak ragu kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Tuhan itu bisa menyembuhkan, Tuhan itu bisa menolong mereka. Tetapi banyak juga yang ragu. Apakah Tuhan mau menyembuhkan? Apakah Tuhan mau menolong? Karena kebanyakan kita merasa kita adalah orang yang terlalu berdosa, terlalu banyak kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat, kesalahan-kesalahan masa lalu. Nah pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mau menjamah? Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan? Nah saudara, Alkitab berkata, ya, kita kembali di dalam ayat 3 tadi, dikatakan lalu Yesus mengulurkan tangannya dan berkata kepada orang kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Haleluya, puji Tuhan. Inilah kabar baik buat kita semua. Yesus mau mentahirkan. Ingat, Yesus itu tidak pernah berubah, baik dulu, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Yesus mau mempergunakan kuasanya untuk menolong saudara, untuk menolong saya. Amin. Di sini kita bisa melihat Yesus mau mempergunakan kuasanya kepada orang yang berdosa sekalipun, orang yang sangat hina sekalipun, orang yang dikucilkan, orang kusta. Asal dia mau datang kepada Yesus. Dan inilah kasih itu saudara. Kalau selama ini saudara mungkin berpikir, Yesus mau berbuat baik kepada saudara, memberkatimu, menyembuhkanmu, menyelamatkanmu karena saudara telah berbuat baik kepada Yesus. Tidak juga demikian. Karena Yesus mau memberkati saudara karena Dia baik sama kita. Dia sayang kepada saya dan saudara. Ingat, ada ayat di dalam Alkitab yang mengatakan, sebelum kita berbuat dosa, Tuhan sudah mati buat kita. Amin. Nah, itu sebabnya jangan kita takut untuk datang kepada Yesus. Senajis apapun hidup kita,
seberat apapun dosa kesalahan kita, jangan takut untuk datang kepada Yesus. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh." Amin. Amin. Datanglah pada Yesus. Jangan ragukan Yesus. Dia mau menolong saudara. Dia mau mentahirkan saudara. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau adalah Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami sebelum kami mengasihi Engkau. Kami berterima kasih Tuhan Yesus karena Engkau rela mati buat kami. Engkau mau menanggung segala kesalahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya hidup kami ini hanya karena kemurahan-Mu. Oleh sebab itu, kami mau datang kepada Engkau, Allah yang mau mentahirkan kami, Allah yang mau menyelamatkan kami, Allah yang mau menyembuhkan sakit penyakit kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mau datang kepada Engkau. Tuhan, tolonglah, mungkin ada orang-orang yang merasa tidak berguna. Oleh sebab itu, gerakkan hati mereka untuk memandang kepada Yesus. Karena Yesus adalah Allah Juru Selamat yang mau memberkati, yang mau menolong mereka Tuhan Yesus. Engkau mau Tuhan mentahirkan kehidupan kami yang bersalah sekalipun, yang berdosa sekalipun. Itu sebabnya kami mau datang kepada Engkau, Allah Juru Selamat kami. Saat ini kami berdoa juga buat mereka yang lemah. Tuhan, berikanlah mereka kekuatan. Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan bagi mereka yang sakit. Mereka yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Karena Engkaulah Juru Selamat itu Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami mau tetap serahkan kepada Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami. Engkau berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau tolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami punya kepastian di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau serahkan seluruh kegiatan, aktivitas kami. Engkau mau berkati Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut hari yang baru. Inilah hari yang Engkau sudah jadikan dan kami bersuka cita, kami menerima damai sejahtera, kami menerima kemenangan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.